so motherfucking design on right now. Agar tubuh kita terhindar dari virus, bakteri, dan patogen lainnya, kita harus mempunyai sistem kekebalan agar tidak mudah terserang penyakit. Jadi, kita akan membahas sistem pertahanan tubuh. Simak video ini baik-baik ya. Jadi teman-teman, sistem pertahanan tubuh adalah sistem pertahanan untuk mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan tubuh. Dengan sistem pertahanan tubuh, tubuh kita menjadi tidak mudah terserang penyakit. Next, apa saja fungsi sistem pertahanan tubuh? Yang pertama, melindungi tubuh dari serangan benda asing atau bibit penyakit yang akan masuk ke tubuh. Yang kedua, menghancurkan jaringan dan sel mati atau rusak untuk perbaikan jaringan. Dan yang terakhir, mengenali dan menghancurkan sel abnormal. Berdasarkan cara mempertahankan tubuh dari penyakit, sistem pertahanan tubuh dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada sistem pertahanan tubuh non-spesifik, yaitu sistem lapis pertama yang tidak membedakan mikroba patogen satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua, sistem pertahanan tubuh spesifik, yaitu sistem kekebalan tubuh yang bekerja setelah patogen berhasil melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Yang pertama, kita akan membahas jenis-jenis pertahanan tubuh non-spesifik. Mekanisme pertahanan tubuh non-fisik yang pertama adalah pertahanan fisik. Pertahanan fisik dilakukan oleh lapisan terluar tubuh, yaitu lapisan kulit dan membran mukosa. Dalam lapisan kulit terdapat sel epitel yang rapat sehingga menghalangi patogen yang untuk masuk. Dan sel kulit juga mengandung sedikit air dan keratin yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Sama halnya, membran mukosa juga menghalangi masuknya patogen karena memiliki lapisan terluar yang licin. Pertahanan tubuh yang kedua adalah pertahanan mekanis. Pertahanan mekanis dilakukan oleh rambut hidung dan selia pada trakea. Rambut hidung berfungsi menyaring udara dari partikel-partikel berbahaya, sedangkan selia pada trakea berfungsi menyapu partikel berbahaya yang terperangkap dalam lendir agar dapat dikeluarkan dari tubuh. Pertahanan tubuh berikut adalah pertahanan kimiawi. Pertahanan kimiawi dilakukan oleh sekret yang dihasilkan oleh kulit dan membran mukosa. Sekret itu mengandung zat-zat kimia yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba, contohnya pada minyak dan keringat. Pertahanan tubuh selanjutnya adalah pertahanan biologis. Pertahanan biologis dilakukan oleh populasi bakteri yang tidak berbahaya yang hidup di kulit dan membran mukosa. Mereka melindungi tubuh dengan berkompetisi dengan bakteri patogen dalam memperoleh nutrisi. Pertahanan tubuh non-spesifik yang kedua adalah respon peradangan atau inflamasi. Inflamasi merupakan respon tubuh terhadap kerusakan jaringan, misalnya akibat tergores atau benturan keras. Mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik yang ketiga adalah fagositosis, merupakan mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh sel-sel fagosit dengan jalan mencerna mikroba atau benda-benda asing. Adapun jenis-jenis sel fagosit seperti berikut ya teman-teman. Silakan disimak. Mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik yang keempat adalah protein antimikroba. Salah satu jenis protein yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh yaitu protein komplemen. Protein komplemen membunuh bakteri penginfeksi dengan cara membentuk lubang pada dinding sel dan membran plasma bakteri tersebut. Hal ini mengakibatkan ion-ion kalsium keluar dari sel bakteri. Sementara itu, cairan dan garam dari luar bakteri akan masuk ke sel bakteri. Masuknya cairan dan garam mengakibatkan sel bakteri hancur. Next, teman-teman, kita lanjut ke sistem pertahanan tubuh spesifik. Jadi, teman-teman, sistem pertahanan tubuh spesifik dilakukan oleh antibodi yang dibentuk oleh limfosit karena adanya antigen yang masuk ke tubuh. Jadi, dua komponen utama dalam sistem pertahanan tubuh spesifik adalah limfosit dan antibodi.
Yang pertama, limfosit. Limfosit adalah salah satu jenis sel darah putih yang bekerja untuk mempertahankan kekebalan tubuh atau imun. Limfosit ada dua jenis, yaitu sel B dan sel T. Sel B berperan dalam pembentukan kekebalan humoral dengan membentuk antibodi. Sedangkan sel T berperan dalam pembentukan kekebalan seluler dengan menyerang sel penghasil antigen secara langsung. Yang berikut adalah Ada beberapa jenis antibodi yang masing-masingnya mempunyai fungsi yang berbeda. Pertama disebut imunoglobulin A atau IgA. Ini adalah jenis antibodi yang paling sering ditemukan dalam tubuh dan terlibat dalam proses terjadinya reaksi alergi. Selanjutnya ada yang disebut dengan imunoglobulin E atau IgE. Jenis antibodi ini umum ditemukan dalam aliran darah meskipun jumlahnya sedikit. Selanjutnya ada imunoglobulin G atau IgG. Ini adalah jenis antibodi yang paling banyak ditemukan dalam darah dan cairan tubuh lainnya. Yang terakhir ada imunoglobulin M atau IgM. Antibodi IgM akan terbentuk dalam tubuh ketika pertama kali kamu terinfeksi bakteri atau virus. Antibodi tersusun atas dua macam rantai polipeptida yang identik, yaitu dua rantai ringan dan dua rantai berat. Keempat rantai berat pada molekul antibodi tersebut dihubungkan satu sama lain oleh ikatan disulfida dan bentuk molekulnya seperti huruf Y. Setiap lengan dari molekul tersebut memiliki tempat pengikatan antigen. Suatu antibodi bekerja secara spesifik untuk antigen tertentu. Misalnya, antibodi cacar hanya bekerja untuk antigen cacar, antibodi campak untuk antigen campak, atau pasangan penyakit lainnya. Oleh karena antigen pada setiap kuman bersifat spesifik, diperlukan antibodi yang berbeda untuk jenis kuman yang berbeda. Yang berikut kita akan membahas tentang pengelompokan imunitas. Berdasarkan cara mempertahankan diri, imunitas dibedakan menjadi imunitas bawaan dan imunitas adaptif. Yuk kita bahas satu persatu. Imunitas bawaan atau innate immunity dapat merespon patogen dengan cepat dan aktif setelah terjadi infeksi yang disebabkan oleh patogen tersebut. Baik itu patogen yang pernah dijumpai sebelumnya ataupun patogen yang baru, sehingga disebut juga imunitas non-spesifik. Kenapa non-spesifik? Karena tidak ditunjuk untuk melawan antigen tertentu, tetapi dapat memberikan respon langsung terhadap berbagai antigen. Contohnya, kulit kita melindungi tubuh dari berbagai macam patogen. Kemudian, imunitas bawaan atau innate immunity dibagi lagi menjadi dua, yaitu pertahanan penghalang dan pertahanan internal. Pertahanan penghalang atau pertahanan eksternal merupakan pertahanan terluar atau pertama terhadap patogen yang terdiri dari kulit, membran mukosa, dan sekresi. Jika patogen berhasil masuk melalui pertahanan penghalang, maka selanjutnya patogen akan berhadapan dengan pertahanan internal atau pertahanan kedua yang terdiri dari sel fagositik, protein antimikroba, inflamasi, dan sel-sel pembunuh alami. Lalu, apa sih acquired immunity atau imunitas adaptif itu? Imunitas adaptif adalah mekanisme pertahanan tubuh berupa perlawanan terhadap antigen tertentu, sehingga disebut juga sebagai imunitas spesifik. Imunitas adaptif mampu mengenali dan mengingat antigen yang pernah menyerang dirinya, sehingga jika antigen yang sama masuk ke dalam tubuh untuk kedua kalinya, akan segera dikenal dan dihancurkan lebih cepat. Kemudian, imunitas adaptif ini dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu respon humoral dan respon diperantarai sel. Respon imunitas humoral merupakan respon ketebalan tubuh yang mensekresikan antibodi dan bersirkulasi di dalam darah atau limfe. Dinamakan respon humoral karena darah dan limfe disebut juga sebagai humor tubuh, di mana humor adalah bahasa Latin yang artinya cair. Cara sederhana respon humoral dapat digambarkan sebagai berikut.
Awalnya, sel akan menghancurkan antigen tertentu yang menyerang tubuh untuk pertama kalinya. Hal tersebut dapat merangsang beberapa sel untuk mengenal dan mengingat antigen tersebut. Dan pada akhirnya akan mensekresikan antibodi jika patogen yang sama datang menyerang untuk kedua kalinya. Sedangkan respon yang diperantarai sel merupakan respon imunitas tubuh yang melibatkan sel-sel T sitotoksi yang dapat mengenali dan menghancurkan patogen yang mengikat. Secara sederhana, mekanisme pengenalan antigennya hampir sama dengan respon humoral. Namun, yang membedakannya adalah aktifnya sel T sitotoksi yang dapat melawan patogen dengan cara menghancurkan sel-sel yang terinfeksi oleh patogen tersebut. Apa saja sel-sel yang terlibat dalam imunitas? Yang pertama adalah sel B, sel T, makrofag, dan natural killer atau sel pembunuh alami. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sel B. Sel B merupakan komponen pada imunitas adaptif. Sel B ini adalah salah satu tipe sel darah putih yang disebut juga limfosit B dan berperan penting dalam respon imunitas humoral. Awalnya, limfosit B berasal dari sel-sel punca di dalam sumsum tulang. Selanjutnya, limfosit berkembang menjadi sel B atau limfosit B dewasa. Mengapa dinamakan sel B? Ternyata huruf B merupakan singkatan dari busa fabricus, yaitu nama organ unggas tempat sel B pertama kali ditemukan. Atau ada juga yang menganggap B singkatan dari bone marrow atau sumsum tulang tempat sel B menjadi dewasa pada sebagian besar vertebrata. Sel B berperan dalam ingatan kekebalan atau immunological memory yang bertugas untuk mengenali dan mengaktifasi antigen. Antigen-antigen tersebut diikat oleh reseptor spesifik atau reseptor antigen yang berada di permukaan sel B. Reseptor spesifik ini bisa mengenali dan merespon bagian kecil dari antigen yang bisa disebut epitope. Dan hebatnya ternyata tidak cuma satu atau dua epitope nih yang bisa diikat, karena sel limfosit B memiliki sekitar 100.000 reseptor antigen di permukaannya. Setiap reseptor sel B merupakan suatu molekul berbentuk huruf Y yang terdiri dari dua rantai berat dan dua rantai ringan yang identik serta ditawarkan oleh jembatan disulfida. Wilayah transmembran menambahkan reseptor dalam membran plasma, sedangkan wilayah ekor yang pendek membentang ke dalam sitoplasma. Rantai ringan dan rantai berat masing-masing memiliki wilayah konstan yang disingkat dengan huruf C dan wilayah variabel yang disingkat dengan huruf V. Wilayah V dari reseptor sangat bervariasi di setiap sel. Wilayah V bertanggung jawab untuk kespesifikan pengikatan antigen yang berbeda sehingga membentuk situs pengikatan antigen. Sedangkan wilayah C reseptornya tidak terlalu bervariasi, bahkan ada yang sama sekali tidak bervariasi. Sama halnya dengan sel B, sel T atau disebut juga dengan limfosit T merupakan salah satu tipe sel darah putih pada komponen imunitas adaptif, namun berperan dalam respon imunitas yang diperantarai sel. Sel T melawan antigen dengan cara berikatan atau melisiskan sel-sel yang terinfeksi. Awalnya, limfosit T yang belum matang berasal dari sel-sel punca di dalam sumsum tulang, kemudian berimigrasi ke timus. Timus merupakan organ di dalam rongga dada dan terletak di atas jantung. Kemudian, limfosit tersebut berkembang menjadi dewasa di timus dan disebut sel T. Huruf T merupakan singkatan dari timus. Sel T memiliki tugas dan mekanisme perlawanan yang sama dengan sel B, yaitu berperan dalam ingatan kekebalan atau immunological memory. Artinya, jika ada antigen yang menyerah untuk kedua kalinya, sel T dapat mengenali dan mengaktifasi antigen tersebut.
Selain itu, sebagian sel T dapat berperan untuk membantu aktivasi limfosit yang lain. Cara sederhana contohnya adalah sebagai berikut. Sel T penolong teraktivasi oleh respons sel tertentu yang menghancurkan patogen. Sel T penolong yang telah aktif dapat mengaktifkan sel B sehingga sel B dapat menghasilkan molekul antibodi. Sel T juga memiliki reseptor antigen. Setiap reseptor sel T untuk suatu antigen terdiri dari satu rantai alfa dan satu rantai beta yang ditaruhkan oleh sebuah jembatan disulfida. Di dekat dasar reseptor sel T memiliki wilayah transmembran yang menancapkan molekul di dalam membran plasma sel. Pada ujung luar molekul terdapat wilayah variabel rantai alfa dan beta yang membentuk suatu situs pengikatan antigen tunggal, sementara wilayah konstan berada di bagian luar dari molekul. Jadi kurang lebih reseptor pada sel T memiliki banyak kesamaan dengan reseptor sel B. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai makrofag atau makan besar, merupakan sel fagositik atau sel imunitas yang memfagositosis molekul asing yang menginfeksi tubuh. Makrofag bermigrasi ke seluruh tubuh, sementara yang lain menetap secara permanen di berbagai organ dan jaringan. Makrofag juga terdapat dalam limfa nodus limfe dan jaringan-jaringan yang lain. Makroba yang ada di dalam darah akan terjebak di dalam limfa, sementara mikroba yang berada di dalam cairan terinsintial mengalir ke dalam pembuluh limfatik dan terperangkap di dalam nodus limfe. Kemudian makroba yang terperangkap dalam limfa maupun nodus limfe tersebut akan bertemu lalu kemudian dimangsa oleh makrofag. Selanjutnya adalah natural killer atau disingkat juga NK. Sel NK membantu mengenali dan melenyapkan sel-sel yang terinfeksi penyakit tertentu pada vertebrata. Semua sel dalam tubuh normalnya memiliki protein yang disebut dengan molekul MHC kelas 1 pada permukaannya kecuali sel darah merah. Sel-sel yang telah terinfeksi terkadang berhenti memproduksi MHC. Sel-sel NK yang mengawasi tubuh akan melekat ke sel-sel yang terinfeksi tersebut dan melepaskan zat-zat kimia yang menyebabkan kematian sel sehingga menghambat penyebaran virus atau kanker agar tidak melakukan pembelahan sel dan menginfeksi lebih jauh. Jadi teman-teman, berikut ini adalah jenis-jenis vaksin berdasarkan kandungan yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, vaksin mati. Vaksin mati atau disebut juga vaksin tidak aktif adalah jenis vaksin yang mengandung virus atau bakteri yang sudah dimatikan dengan suhu panas, radiasi, atau bahan kimia. Nah, proses ini membuat virus atau kuman tetap utuh tetapi tidak dapat berkembang biak dan menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Oleh karena itu, Anda akan mendapatkan kekebalan terhadap penyakit ketika mendapatkan vaksin jenis ini tanpa ada risiko untuk terinfeksi kuman atau virus yang terkandung di dalam vaksin tersebut. Nah, namun vaksin mati cenderung menghasilkan respon kekebalan tubuh yang lebih lemah bila dibandingkan vaksin hidup. Hal ini membuat pemberian vaksin mati perlu dilakukan secara berulang atau booster. Beberapa contoh vaksin yang termaksud dalam jenis vaksin mati adalah vaksin polio, vaksin hepatitis A, vaksin DPT, vaksin flu, dan vaksin tifoid. Nah, yang kedua adalah vaksin hidup. Vaksin hidup berbeda dengan vaksin mati. Virus atau bakteri yang terkandung di dalam vaksin hidup tidak dibunuh, melainkan dilemahkan. Virus atau bakteri tersebut tidak akan menyebabkan penyakit, tetapi dapat berkembang biak sehingga merangsang tubuh untuk bereaksi terhadap sistem kekebalan tubuh. Vaksin hidup dapat memberikan kekebalan yang lebih kuat dan perlindungan seumur hidup meski hanya diberikan 1 atau 2 kali. Meski begitu, vaksin ini tidak dapat diberikan kepada orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita HIV/AIDS atau orang yang menjalani kemoterapi. Sebelum diberikan, vaksin hidup perlu disimpan di dalam lemari pendingin khusus agar virus atau bakteri tetap hidup. Suhu yang tidak sesuai akan memengaruhi kualitas vaksin, sehingga imunitas yang terbentuk tidak optimal. Contoh dari vaksin hidup adalah
vaksin MMR, vaksin BCG, vaksin cacar air, dan vaksin rotavirus. Ketiga, vaksin toksoid. Beberapa jenis bakteri dapat memproduksi racun yang bisa menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh. Vaksin toksoid berfungsi untuk menangkal efek racun dari bakteri tersebut. Nah, vaksin ini terbuat dari racun bakteri yang diolah secara khusus agar tidak berbahaya bagi tubuh, tetapi masih mampu merangsang tubuh untuk membentuk kekebalan terhadap racun yang dihasilkan bakteri tersebut. Contoh jenis vaksin toksoid adalah tetanus toksoid dan vaksin difteri. Nah, yang keempat adalah vaksin mRNA. Vaksin mRNA atau messenger ribonucleic acid adalah jenis vaksin yang mengandung protein dari materi genetik virus untuk memicu respon imun. Salah satu contoh vaksin mRNA adalah vaksin COVID-19 yang berjenis Pfizer dan Moderna. Yang kelima, vaksin vektor virus. Jenis vaksin ini juga mengandung protein dari materi genetik virus. Hanya saja, protein tersebut ditempelkan ke badan virus lain. Nah, virus tersebut tidak berbahaya bagi tubuh. Kehadirannya hanya sebagai pembawa protein dan perangsang sistem kekebalan tubuh. Vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca dan Johnson menerapkan metode ini. Caranya adalah dengan menempelkan protein dari virus corona ke adenovirus sebagai perantaranya. Yang keenam, vaksin subunit. Vaksin subunit menggunakan bagian tertentu dari bakteri atau virus, misalnya zat dari lapisan pembungkus badannya saja. Setelah tubuh mengenali bagian tersebut, sistem imun akan menciptakan antibodi yang akan melawan infeksi bakteri atau virus di kemudian hari. Nah, jenis vaksin yang menggunakan metode ini meliputi vaksin HIV, vaksin HPV, vaksin pneumonia, dan vaksin meningitis. Jadi teman-teman, sekian untuk jenis vaksinnya. Jangan lupa vaksin ya teman-teman, agar daya tahan tubuh Anda tetap terjaga. Gangguan pada sistem imun. Nah, gangguan pada sistem imun yang pertama adalah alergi. Alergi merupakan respon imun tubuh yang berlebih terhadap alergen atau benda asing dan antigen, baik yang membahayakan maupun tidak. Gejala yang muncul berupa ruam, hidung berlendir, mata berair, dan pusing. Gangguan sistem imun yang kedua adalah anaphylactic shock, yaitu alergi tingkat tinggi di mana seluruh bagian tubuh mengalami inflamasi atau tanda-tanda inflamasi, yaitu kemerahan, panas, dan bengkak. Gangguan pada sistem imun yang berikut adalah defisiensi imun, yaitu terganggunya seluruh sistem imun. Nah, penyakit yang menyebabkan terganggunya seluruh sistem imun adalah penyakit AIDS. Untuk gangguan berikutnya adalah penyakit autoimun. Nah, penyakit ini merupakan gagalnya sistem imun yang membedakan antigen asing dengan antigen dalam tubuh. Akibat dari penyakit ini, sistem imun menyerang tubuhnya sendiri. Contohnya, penyakit autoimun adalah lupus yang akan menyerang organ vital tubuh dan dapat merusak ginjal. Dan penyakit yang berikutnya adalah anemia. Untuk gangguan pada sistem imun berikutnya adalah penolakan transplantasi dikarenakan tubuh menganggap organ transplantasi sebagai benda asing atau antigen. Gangguan pada sistem imun berikutnya adalah erythroblastosis fetalis yang muncul akibat perkawinan suami istri berbeda resus. Istri dengan resus negatif yang biasanya terjadi pada kehamilan
setelah kehamilan bayi dengan resus yang positif. Kondisi ini menyebabkan terjadinya sistem kekebalan tubuh ibu menyerang sel darah bayi sehingga berpotensi mengancam nyawa janin atau bayi yang akan lahir. Jadi teman-teman, sekian untuk gangguan pada sistem imun. Tetap jaga kesehatan ya.